Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yakti Sumihudiningsih, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 31010022112. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia yang bertempat di SMK Negeri 4 Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke. Bagaimana kabarnya 10 animasi? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum memulai pelajaran, minta tolong ketua kelasnya untuk menyiapkan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan ketua kelas. Memulai kegiatan pada hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Anita, Anabella. Supaya belajarnya lebih nyaman, jadi dicek kebersihan kelas terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya di bawah meja kursi kalian atau di laci ada sampah, silakan diambil terlebih dahulu, kemudian kalian buang. Setelah itu cuci tangan. Dicek kerapian pakaian kalian sudah rapi atau belum. Kelasnya sudah bersih, penghuninya juga sudah rapi. Nah, supaya lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, Ibu minta tolong satu anak untuk maju ke depan, memimpin kita pemanasan dulu. Nah, supaya 2 jam ini belajarnya semangat dan fokus. Oke, Ricci. Nah, silakan Ricci. Oke, silakan berdiri. Silakan Ricci. Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih untuk Ricci, tepuk tangan. Jadi supaya kalian lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, ini ada kata-kata motivasi dari Aristoteles. Motivasinya, akar dari pendidikan itu pahit tapi buahnya selalu manis. Jadi kalian ya harus belajar dengan rajin, walaupun saat ini mungkin kalian merasa berat, kalian merasa capek belajar tiap hari dari pagi sampai siang, tapi percayalah ketika nanti kalian sudah lulus, kalian akan mendapatkan manisnya itu. Ya, entah itu berupa kesuksesan atau pengalaman yang berharga untuk kehidupan kalian. Yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya masih materi terakhir mengenai masa praaksara. Nah, kita masuk ke materi baru, yaitu materi mengenai Hindu-Buddha. Nah, jadi materi Hindu-Buddha itu ada 3. Yang pertama, bagaimana proses masuknya. Yang kedua, mengenai kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Dan yang ketiga, mengenai pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita akan belajar materi mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ibu jelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbedaan agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia dan di India. Yang keempat, peserta didik mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan faktor-faktor yang melatar belakangi kemunduran perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kelima, peserta didik mampu mempresentasikan penyelesaian masalah yang berkaitan
dengan proses masuknya dan perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, peserta didik mampu menentukan makna dari setiap peristiwa mengenai proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita menerapkan model pembelajaran problem based learning. Nah, karena nanti Ibu memberikan masalah dan harus kalian pecahkan. Nah, kemudian media pembelajaran yang akan Ibu gunakan, yang pertama ada video, nanti Ibu putarkan, kemudian juga ada gambar dan PowerPoint yang saat ini sedang ditayangkan. Nah, untuk materi sendiri tadi ya, teori mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian bagaimana sistem penilaiannya? Jadi sistem penilaian dibagi menjadi 3. Ada penilaian pengetahuan berupa latihan soal, penilaian keterampilan berupa unjuk kerja atau praktek dan produk. Kemudian yang ketiga, penilaian sikap berupa observasi. Ada pertanyaan pemantik. Nah, oke, ini gambar apa sih? Keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan agama apa saja yang ada di Indonesia? Kiki, silakan Ki. Agama Islam, agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, sama Konghucu. Oke, betul ya jawaban dari Kiki ya. Tepuk tangan untuk Kiki. Pertanyaan berikutnya, mengapa agama di Indonesia beraneka ragam? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan Prima, bisa dijelaskan? Karena pada zaman dahulu banyaknya kaum religius di luar Indonesia menyebarkan kepercayaannya ke masyarakat Indonesia. Ke masyarakat Indonesia. Betul jawaban dari Prima. Tahu nggak ini candi apa? Candi Borobudur. Borobudur yang ini? Ya. Terus yang ini? Candi Prambanan. Candi Prambanan. Oke, betul ya. Tadi jawaban dari Salsa. Bagaimana sih pengaruh Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia? Ada video pembelajaran mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Kita simak bersama-sama ya. Bagaimana agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori yang dapat menjelaskannya, guys. Teori-teori tersebut adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori. Tadi kalian sudah menyaksikan video pembelajaran mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi, teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia itu ada 5. Tapi untuk teori sudra ini dianggap teori yang lemah. Nah, makanya lebih sering yang dijelaskan itu 4 ini. Apa saja? Yang pertama ada teori Brahmana. Jadi berdasarkan teori ini yang dianggap menyebarkan agama Hindu-Buddha, Hindu terutama ya, Hindu ke Nusantara atau ke Indonesia adalah golongan Brahmana, yaitu para pendeta. Kenapa mereka ke sini? Karena mereka diundang oleh pemimpin suku, kepala suku untuk melegitimasi atau mensahkan ya kekuasaan pemimpin di sini supaya setara seperti raja-raja yang ada di India. Yang kedua, teori kesatria. Jadi menurut teori ini yang membawa masuk agama dan pengaruh Hindu ke Nusantara ya golongan kesatria, raja dan prajurit yang kalah perang kemudian melarikan diri ke sini. Tapi teori ini ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kalau benar raja dan prajurit dari India ke sini harusnya kan ada bekas koloninya. Nah, di mana dibangunnya? Siapa raja dari India itu? Tapi sampai sekarang belum pernah ditemukan adanya koloni itu. Kemudian ada teori Waisya. Kalau teori Waisya ini yang menyebarluaskan siapa? Pedagang, golongan pedagang ya, yang mana mereka awalnya ke sini tujuan utamanya untuk berdagang, tapi karena menunggu ya musim baik, arah angin yang membawa mereka kembali pulang, nah mereka sambil menyebarluaskan agama dan kebudayaan Hindu. Bahkan ada yang sampai menikah ya dengan penduduk setempat. Nah, ada yang menguatkan teori ini enggak? Ada enggak tadi? Ada enggak? Enggak ada ya. Yang ada yang melemahkan teori ini. Nah, kalau benar para pedagang yang membawa masuk agama dan kebudayaan Hindu harusnya kan peradaban berada di pesisir. Tapi iya betul, tapi kenyataannya peradaban lebih maju di pedalaman. Contohnya
kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha malah ada di pedalaman ya. Oke. Kemudian ada teori arus balik. Jadi masyarakat berperan aktif. Nah, setelah dapat pengaruh itu, kemudian mereka belajar ke India. Setelah sekian lama ilmu yang didapatkan banyak, kemudian mereka kembali ke sini, disebarluaskan. Oke. Ada yang masih bingung mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia? Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Tadi kan sudah nonton video, kemudian Ibu jelaskan lagi. Oke, berikutnya. Nah, tadi sudah belajar materinya melalui video dan Ibu jelaskan. Ibu beri permasalahan. Permasalahan ini kalian selesaikan secara berkelompok, bukan individu. Nah, kalian bisa menggali informasi baik itu melalui buku, browsing di internet, atau lewat bahan ajar yang sudah Ibu sediakan. Nah, ini ada 4 masalah yang sudah Ibu siapkan untuk kalian pecahkan kaitannya dengan proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Oke, masalahnya apa saja? Yang pertama, apa yang menyebabkan agama Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia tidak diterima begitu saja? Yang kedua, mengapa penyebaran agama Hindu-Buddha tidak menyebar secara merata? Yang ketiga, mengapa agama Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia berbeda dari negara asalnya, yaitu India? Permasalahan yang terakhir, yang keempat, faktor-faktor apa yang melatar belakangi kemunduran perkembangan agama Hindu-Buddha pada saat itu? Jadi ini 4 permasalahan, nanti kalian pecahkan dengan cara berkelompok, menggali informasi melalui buku, internet maupun bahan ajar. Sampai sini paham? Paham. Oke, lanjut ya. Nah, jumlahnya 35. Nah, jadi sudah Ibu bagi ke dalam 7 kelompok. Ibu kelompokkan berdasarkan kemampuannya yang berbeda-beda. Jadi satu sama lain saling melengkapi. Kalau ada teman yang belum paham, teman yang lain bisa menjelaskan, bisa membantu. Nah, ini ada 7 kelompok ya. Kelompok 1 ada Bintang, Aisyah, Valentina, Willy, Sofia. Kelompok 1. Coba ngacung kelompok 1. Oke, dilihat temannya. Sudah? Kelompok 2, Darel, Anita, Salsabila, Anabella, Ricci. Ngacung kelompok 2. Oke, sudah dilihat temannya? Sudah. Kelompok 3, Gana, Atia, Salsabella, Rizky, Rashid. Ngacung kelompok 3, angkat tangannya. Udah ya, dilihat teman-teman satu kelompoknya ya. Kelompok 4, Christian, Kalista, Rafa, Nazila, Dian. Angkat tangannya. Kelompok 4. Sudah? Kelompok 5, Isan, Cerah, Tifa, Dea, Nadia. Kemudian yang keenam, Tegar, Dewi, Marcelia, Felicia, Jovanka. Silakan angkat tangannya. Oke, ada 5 ya, dan 6. Oke, kemudian ada Narindra, Ken, Lembayung, Prima, dan Nathanael. Angkat tangannya kelompok 7. Oke, ya. Sudah tahu ya, teman-teman satu kelompoknya ya. Oke, silakan kalian bisa berkumpul. Nah, jadi nanti kalian berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Silakan kalian bergabung dengan anggota kelompok lain sesuai yang sudah Ibu bagikan tadi. Silakan. Buku tulis, buku paket, HP, alat tulisnya di bawah. Ya, oke, silakan. Bu Yakti jelaskan aktivitas kelompok. Yang pertama, kalian berkelompok, kemudian langkah berikutnya kalian mencari informasi yang berkaitan dengan masalah yang sudah Ibu berikan tadi. Bu Yakti mau membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, satu kelompok Ibu berikan 1 LKPD. Kalian cari informasi untuk memecahkan masalah. Bisa lewat buku, bisa browsing di internet, kemudian bisa membaca di bahan ajar yang sudah Ibu sediakan. Setelah itu kalian tuangkan tadi di LKPD,
Berikutnya akan kalian presentasikan. Terakhir nanti kita evaluasi pemecahan masalah dan kita simpulkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, paham. Ini ada bahan ajar yang sudah Ibu buat. Sudah Ibu sediakan barcode-nya. Silakan bisa kalian scan barcode-nya. Waktunya setengah jam. Oke, kita ice breaking dulu yuk. Ikuti arahan dari Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Kemudian lanjut, masih ada ice breaking lagi. Nah, silakan kalian bergandengan tangan. Nah, dengan teman satu kelompoknya. Oke, hadapnya ke belakang bisa menyesuaikan. Oke, sudah? Oke, sudah bergandengan semua? Oke. Ikuti instruksi dari Ibu ya, arahan dari Ibu ya. Oke. Sudah gandengan tangan? Sudah. Kalau Bu Yakti bilang atas, nah, tangannya diangkat ke atas. Kalau Ibu bilang bawah, tangannya diturunkan ke bawah. Kalau Ibu bilang kanan, berarti tarik ke kanan. Kalau Ibu bilang kiri, pelan-pelan ya. Jangan sampai temannya jatuh loh. Kalau Ibu bilang ke kiri, tangannya ditarik ke kiri. Jadi harus fokus. Ya, biar kompak satu sama lain. Bisa? Bisa? Oke, kita mulai ya. Atas. Bawah. Kanan. Kiri. Kiri. Atas. Atas. Kanan. Bawah. Bawah. Kiri. Kanan. Atas. Atas. Kalau ini masih gampang ya. Oke, turun dulu. Sekarang berlawanan arah. Kalau Bu Yakti bilang atas, berarti kalian turunkan tangannya. Kalau Ibu bilang bawah, berarti tangannya dinaikkan ke atas. Kalau kanan berarti tangan ke kiri, kalau kiri tangan ke kanan. Harus fokus ya. Nah, siap? Bawah. Nah. Atas. Nah, kan bingung kan? Bawah. Nah. Atas. Kanan. Nah. Kiri. Nah. Kiri. Nah. Kanan. Nah. Atas. Nah. Atas. Nah, kan. Bawah. Atas. Nah, oke cukup. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk kelompok lain silakan diperhatikan, didengarkan, kemudian kalian tanggapi. Ya, misalnya ada yang kurang sesuai nih jawabannya, bisa kalian koreksi. Kalau misalnya ada yang kurang bisa ditambahkan. Kalau ada yang belum jelas penjelasan dari kelompok 5, silakan bisa ditanyakan. Gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lembar kerja peserta di atau LKPD. 1. Apa saja yang menyebabkan agama Hindu Buddha yang masuk ke Indonesia tidak terima begitu saja? Karena adanya lokal genius, yaitu kecapapan suatu bangsa untuk mengembangkan kebudayaan asing sehingga menjadi berbeda bentuknya. Pada dasarnya, lokal genius adalah kemampuan yang dimiliki suatu pendukung budaya untuk membuktikan seberapa kuat
dasar-dasar kepribadian budayanya pada saat menghadapi akulturasi budaya. Kedua, mengapa penyebaran agama Hindu-Buddha tidak menyebar secara merata di Indonesia? Ya. Sebab tradisi Hindu-Buddha itu hanya diterima oleh sebagian atau sekelompok masyarakat saja. Dan yang menolak mengikuti transmisi tetap mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Wanita yang ada, yang ikut, dan yang menolak atau pulang. Itulah yang menyebabkan tradisi Hindu-Buddha tidak merata menyebar di Indonesia. Yang ketiga, mengapa agama Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia berbeda dari negara asalnya? Karena perkembangan Hindu di Indonesia mengalami penyesuaian dengan adat dan budaya yang telah ada sebelum adanya penyebaran Hindu di Bali. Sementara agama Hindu yang ada di India masih bersifat unik. Selain itu, agama Hindu India diambil dari filsafat kitab Veda dan tradisi asli masyarakat India. Sedangkan di Bali agama Hindu merupakan bentuk dari perpaduan Veda dan pengaruh Buddha. Apa faktor-faktor yang melatar belakangi kemunduran perkembangan agama Hindu pada saat itu? Faktor-faktor kemunduran agama Hindu tidak adanya pembentukan pimpinan yang baru, kelemahan pemerintahan pusat, terdesaknya kerjaan, berlangsungnya perang saudara, banyaknya daerah yang melapaskan diri, kemunduran ekonomi dan perdagangan, masyarakat mulai tertarik dengan agama Islam. Silakan yang mau bertanya. Kelompok lain silakan. Bisa ditanggapi. Oke, silakan Ken. Tadi setelah mendengar penjelasannya, saya ingin bertanya lebih detail mengenai akulturasi budaya yang dimaksud itu. Ya. Bisa dijelaskan? Oke, dari kelompok lain bisa membantu? Oke, Cerah, silakan. Bentuk akulturasi yang dimaksud itu seperti apa gitu ya? Kok bisa beda dengan Hindu yang ada di India? Maksudnya seperti itu. Teman Dewi sudah menjelaskan tentang proses yang terjadi pada sekarang. Mungkin saya bisa membantu menjawab yang terjadi dengan saat Hindu-Buddha di Indonesia datang. Di sini bisa terlihat atau dicontohkan dengan bangunan-bangunan yang ada seperti candi-candi, lalu juga bahasa dan tulisan, ada kepercayaan dan filsafat, juga sistem pemerintahan yang mungkin mengikuti sistem pemerintahan yang ada di India, melihat dari mana datangnya Hindu-Buddha. Oke, tepuk tangan untuk Cerah. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke bagian penutup. Silakan kalian menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, ada yang mau menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Oke, silakan Cerah berdiri. Teori maksudnya Hindu-Buddha ada beberapa teori. Yang pertama ada teori Brahmana atau yang disebut dengan penikmat agama. Teori ini disampaikan para Brahmana diundang oleh kepala suku Indonesia untuk mengesahkan beberapa hal Indonesia. Ini terjadi sekitar 4 tahun Masehi. Teori ini didukung dengan ditemukannya prasasti dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang hanya bisa dimengerti oleh kaum Brahmana. Namun ditentang dengan larangan untuk para Brahmana menyeberangi lautan. Yang kedua adalah teori Satria, peran prajurit yang diduga melarikan diri dan akhirnya menyebarkan Hindu di Indonesia. Tapi tidak ada bukti yang kuat dan masih belum ditemukan bukti-bukti. Yang ketiga ada teori Waisya atau teori pedagang. Iya. Pedagang ini melalui jalur laut berdagang di Indonesia. Mereka selalu menunggu angin yang baik bisa pulang pergi ke Indonesia. Oke. Di sini mereka memperkenalkan karena mereka bersinggah di Indonesia dalam waktu yang lama untuk menunggu angin baik untuk pulang ke India. Ada juga yang menikah dengan pribumi. Tapi teori ini disangkal karena jika memang benar para pedagang yang menyebarkan
agama Hindu ini di Indonesia, seharusnya peradabannya itu terjadi di daerah pesisir. Namun nyatanya peradaban Hindu Buddha yang lebih maju ada di daerah pedalaman. Teori yang terakhir ada teori arus balik. Teori ini mengatakan bahwa warga Indonesia lah yang pergi ke India untuk belajar, lalu kembali lagi ke Indonesia. Ini dibuktikan dengan tertulisnya kedatangan warga Indonesia di tersebut. Betul tadi ya yang dijelaskan oleh Cerah. Beri tepuk tangan untuk Cerah. Tadi kesimpulannya ada 4 teori mengenai masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ada teori Brahmana, Ksatria, Waisya, kemudian arus balik. Mengenai permasalahan tadi Ibu simpulkan ya. Jadi kenapa agama Hindu-Buddha tidak mudah diterima begitu saja? Karena yang pertama tadi ya, kita sudah memiliki kebudayaan yang mapan, lokal jenius. Jadi tidak semudah itu menerima kebudayaan baru yang masuk. Nah, kemudian kenapa sih agama Hindu-Buddha itu tidak menyebar secara merata? Karena hanya golongan-golongan tertentu saja yang mendapatkan pengaruh itu. Nah, yang ketiga, mengapa agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia tidak sama atau berbeda dari daerah asalnya India? Karena kalau Hindu-Buddha yang ada di Indonesia ini sudah mengalami percampuran atau akulturasi dengan kebudayaan lokal, kebudayaan Nusantara. Berbeda dari ajaran Hindu dan Buddha yang ada di India sana. Ini ada latihan soal untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi. Silakan bisa dikerjakan latihan soal yang ada di link ini. Nah, sudah Ibu siapkan latihan soal di Google Form. Kalian bisa akses melalui link yang ada di PowerPoint ini. Silakan. Nah, sekarang waktunya kita merefleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, refleksi materi pelajaran. Nah, Bu Yakti mau tanya, bagaimana materi pelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini? Kira-kira mudah atau susah? Mudah ya. Berikutnya refleksi model pembelajaran. Jadi hari ini kan kita belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mudah dipahami? Kira-kira melatih kalian untuk berpikir kritis enggak? Iya, karena kan sudah Ibu beri masalah, kalian pecahkan secara bersama-sama. Kemudian guru. Nah, gimana tadi Bu Yakti mengajarnya? Mudah dipahami, terus? Jelas, seru, ada ice breaking-nya, ada pemanasannya gitu ya. Kemudian refleksi peserta didik. Nah, seneng nggak pembelajaran hari ini? Senang. Senangnya kenapa? Menyenangkan untuk mempelajari sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia ya, terutama Hindu-Buddha ini ya. Oke, terus yang lain, membosankan nggak pembelajaran hari ini? Enggak ya, dari awal sampai akhir masih semangat ya. Oke. Kemudian Ibu mau tanya makna atau pesan yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini itu apa? Pantang menyerah? Oke. Bu Yakti perjelas ya tadi. Jawaban dari Prima bagus. Kata Prima, kita bisa meneladani semangat pantang menyerah yang dimiliki oleh orang-orang dari India. Yang mana mereka mau menyebarluaskan baik itu agama maupun kebudayaan Hindu-Buddha ya ke seluruh dunia, terutama ke Indonesia. Ada reward atau hadiah untuk kelompok yang aktif. Kira-kira kelompok mana ini? Kelompok 5, silakan bisa diambil. Ya, kelompok lain juga sudah bagus, tapi alangkah lebih baiknya kalau ditingkatkan lagi supaya lebih aktif. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah mempelajari materi mengenai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi baru mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, jangan pantang menyerah, tetap semangat, terus belajar dan berkarya. Kita tutup pelajaran hari ini. Minta tolong ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Kita akhiri, mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan baik yang
disengaja maupun tidak disengaja pada saat pembelajaran tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.